Perubahan sosial adalah suatu proses yang mengakibatkan terjadinya pergeseran atau penyimpangan dari pola-pola kehidupan masyarakat yang telah ada sebelumnya. Hal ini dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan, seperti struktur sosial, lembaga sosial, nilai-nilai, norma sosial, serta perilaku masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi secara perlahan atau cepat. Perubahan sosial yang terjadi secara perlahan biasanya tidak disadari oleh masyarakat, sedangkan perubahan sosial yang terjadi secara cepat biasanya disengaja dan direncanakan. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial, yaitu yang pertama ada faktor internal, seperti perubahan jumlah penduduk, struktur usia, dan struktur mata pencaharian. Yang kedua, ada faktor eksternal, seperti penemuan baru, peperangan, dan bencana alam. Yang ketiga, ada faktor ideologi, seperti perubahan nilai-nilai dan norma sosial. Dan yang terakhir, atau yang keempat, faktor kontak budaya, seperti interaksi dan pertukaran budaya dengan masyarakat lain. Nah, dari pengertian tadi, ada beberapa contoh perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, komunikasi yang kini dipermudah dengan adanya smartphone. Dahulu, ketika kita ingin mengirim pesan ataupun telepon, kita melalui surat dan juga telepon umum. Namun kini dengan adanya smartphone, kita dapat melakukan kirim pesan dan telepon dimanapun dan kapanpun. Kemudian perubahan yang kedua yang terjadi di sekitar kita, kemunculan e-commerce yang membawa kebiasaan baru bagi masyarakat untuk berbelanja secara online. Melalui live streaming di beberapa platform, memungkinkan terjadinya menawarkan barang secara langsung kepada calon konsumen secara online. Kemudian, perubahan selanjutnya adalah perkembangan genre musik karena akses jenis musik yang semakin beragam melalui platform penyedia layanan musik digital. Kemudian yang terakhir, pengaruh berpakaian dari media hiburan-hiburan seperti film atau drama yang mempengaruhi tren berbusana di masyarakat. Dari paparan di atas, saya mengambil dua hal, yaitu dengan kemajuan smartphone kita dapat melihat perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dahulu ketika saya kecil, saya bersama teman-teman saya suka bermain petak umpet, dampu bulan, gobak sodor dan semacamnya. Namun kini kita dapat melihat anak-anak di sekitar kita, bahkan ponakan saya sendiri, lebih suka menggunakan gadget untuk bermainnya, untuk ngebar PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Gerak. Membaca syahadat. Yang terjadi sekarang tuh banyak gitu, dari kalangan orang tua, anak remaja, sampai anak-anak juga yang kecenderungan sama gadget gitu. Terus perubahan apa sih yang ibu rasakan? Ibu kan ini kan guru ya, kepala sekolah juga. Perubahan dari zaman saya kecil gitu atau TK sama sekarang tuh bedanya apa anak-anaknya? Bedanya anak-anak sekarang itu dia konsentrasinya agak berkurang karena dia waktunya lebih banyak dihabiskan di depan gadget. Sementara untuk masa belajar di kelas pun walaupun cuma 30 menit, mereka cepat bosen. Itu imbas dari zaman sekarang. Oke. Terus kan ibu sebagai orang tua itu bagaimana pandangannya terhadap perubahan itu yang terjadi sekarang? Gadget itu penting nggak penting ya? Penting karena dia dapat beberapa informasi tentang dunia luar. Tapi tidak pentingnya itu dia harusnya belum tahu jadi tahu karena dia punya kesempatan untuk bermain gadget. Karena di gadget itu kan dunia bisa dia lihat. Dia bisa masuk ke dunia di luar Indonesia. Berarti orang tua sangat berperan penting gitu ya dalam pertumbuhan anak gitu. Betul. Mengawasi. Jadi tetap orang tua itu harus tetap mengawasi ketika anak bermain gadget karena kalau tidak diawasi mereka akan keterlanjuran, akan berlanjut dan tidak terkontrol. Makanya usahakan gadgetnya itu
dikunci ataupun disetting khusus untuk anak-anaknya aja. Karena di dalam gadget itu udah ada hal-hal yang negatif yang kita tidak bisa ngontrol karena saking percayanya dengan tuh anak, karena anak itu anteng, kita juga anteng dengan kerjaan kita. Oke. Terus Ibu ini kan sebagai guru TK dan kepala sekolah, peran lembaga itu berperan penting nggak sih dalam perkembangan itu juga? Iya, tentu saja sangat berperan. Dengan adanya gadget kita bisa komunikasi dengan orang tua lebih cepat, bisa menginformasikan kegiatan juga lebih cepat. Cuman kekurangannya silaturahmi secara tatap muka itu berkurang karena sudah melalui gadget itu kita bisa menginformasikan. Kalau zaman dahulu sebelum era gadget, kita kalau misalkan mengadakan kegiatan itu kita rapat. Di sana juga mereka berpendapat. Tapi sejak ada gadget ini dengan informasi WA atau informasi voice note itu sudah cukup Sehingga mengurangi mengurangi bertatap waktu. muka. Ya betul, mengurangi tatap muka. Terus menurut Ibu dampak positif dan negatifnya untuk zaman sekarang juga untuk anak-anaknya? Dampak positifnya mereka lebih dapat pengetahuan lebih banyak dan lebih mendunia. Dampak negatifnya mereka kurang sosialisasi dengan lingkungan. Itu aja sih. Ada yang berpendapat katanya anak-anak zaman sekarang itu kecanduan sama gadget gitu. Menurut Ibu, anak Ibu ini sama gak kayak yang di pendapat orang itu? Oh, alhamdulillah anak saya tidak kecanduan gadget ya. Karena anak saya ini tidak biasa dikasih gadget. Jadi kalau misalnya untuk anak zaman sekarang yang kecanduan gadget itu bagaimana pola asuh dari orang tuanya. Jika orang tuanya bisa mengontrol anaknya, berarti insya Allah anaknya tidak akan seperti itu, tidak akan kecanduan apa yang seperti rumor-rumor yang orang-orang bilang. Berarti pola asuh orang tua itu sangat penting ya? Iya. Berarti kalau ada nih orang tuanya yang ibunya kerja itu menurut Ibu gimana? Kalau yang ibunya kerja itu biasanya kan suka dititipin ya. Iya. Itu ya berarti ya berarti bagaimana ibunya berpesan kepada yang mengasuhnya. Siapa ya biasanya bilang, "Sus, tolong dijadwal ya main HP-nya kalau misalnya emang anaknya bener-bener susah kayak udah kecanduan terlanjur." Tapi kan ada juga orang tua, "Ini mah anaknya emang gak biasa dikasih HP, Sus, gak usah dikasih ya." gitu. Ya, berarti ini namanya siapa tadi? Adam. Nah, Adam ini anak yang nggak kecanduan sama gadget gitu ya? Ya, alhamdulillah tidak. Ya, insya Allah. Dadah dulu. Dadah. Kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan minat belanja yang biasanya nih ya belanja itu di pasar, namun sekarang itu orang-orang lebih menyukai belanja online gitu. Lebih suka belanja online ya. Belanja online ya. Langsung ke pasar. Lebih suka online. Offline sih. Online. Di pasar biar bisa dicobain tempat, takutnya kalau online mah takut nggak sesuai ekspektasi. Soalnya bisa lihat-lihat barang, walaupun mahal juga itu kan ada harga dan kualitas. Karena bisa langsung lihat jelas barangnya dan lebih mudah untuk memilih-milihnya. Dan bisa tawar-menawar. Karena lebih mudah gitu kan, tinggal gampang doang, tinggal bisa pencet. Sama yang kedua tuh lebih terjangkau aja sih harganya. Online itu kita mendapatkan banyak diskon, terus juga voucher dan gratis ongkir. Apalagi kalau saat live kan itu diskonnya tuh gede banget daripada harga di offline gitu, bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat ya. Nah, menghemat waktu, terus juga dia langsung datang ya kan, terus tapi kekurangannya tuh dia itu ada ongkirnya ya, jadi mungkin kalau misalnya kita belinya di pulau lain itu lebih mahal gitu. Kenapa
Kenapa? Karena online itu lebih mudah, lebih gampang, bisa sambil rebahan, cuma tinggal scroll. Sedangkan kalau misalnya pergi ke pasar tuh butuh effort buat prepare-nya. Belanja di online itu efisien dan juga mudah sekali, dan juga hemat waktu sih Kak. Soalnya kan kalau misalnya kita belanja di offline itu butuh banyak biaya dan juga waktunya pasti kita juga susah ya Kak ya. Terus juga kalau misalnya online itu banyak banget di diskon, apalagi anak-anak muda kan suka banget sama diskon. Simpulan dari video saya adalah perubahan sosial yang terjadi di lingkungan saya itu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu terdapat dampak positif dan negatifnya. Jadi, bagaimana cara kita sebagai remaja dan orang tua di masa depan untuk menyeimbangkan perubahan kemajuan ini agar tidak terseret pada arus negatif kayak gitu. Saya Ikrimah Fajratul Fadilah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.